KSPI kembali menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terhadap PPKM level 4 sekarang istilahnya, yang diperpanjang kembali oleh Bapak Presiden Jokowi hingga 2 Agustus. Tentunya KSPI hanya akan bicara apa dampaknya bagi pekerja dan buruh, baik buruh formal maupun buruh informal. Yang pertama, informasi yang ingin kami sampaikan adalah PPKM darurat yang kemudian diperpanjang dengan PPKM level 4 hingga 26 Juli yang lalu tidak atau belum memberikan dampak signifikan penurunan angka penularan COVID-19 di klaster pabrik, buruh, atau klaster perusahaan. Kami mengadakan survei terhadap 1.000 perusahaan yang menjadi anggota KSPI dari berbagai sektor industri, dari mulai yang padat karya, labor intensif, situ ada pabrik atau perusahaan tekstil, garmen, sepatu, percetakan, ya, kemudian juga retail, logistik, transportasi, juga industri sektor capital intensif atau padat modal, ada elektronik dan komponen, otomotif dan komponen, kimia, energi, pertambangan, kemudian juga ada pabrik baja dan pabrik besi, peleburan besi, kemudian juga ada perbankan, kemudian juga ada farmasi dan industri semen. Dari 1.000 perusahaan yang kami survei, ada 5 pertanyaan yang kami ajukan kepada kawan-kawan pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh di tiap-tiap perusahaan. Jadi data-data primer, bukan data sekunder atau data olahan. Jadi kita tanya kenapa ke pimpinan serikat pekerja, karena mereka lah yang memahami apa yang sedang terjadi di pabrik atau perusahaannya. Di samping tentu manajemen juga memahami. 5 pertanyaan tersebut adalah: 1. Apakah perusahaan saudara atau pabrik saudara masih tetap beroperasi 100%? Pertanyaan kedua adalah: bila mana pabrik saudara tidak lagi beroperasi 100%, bagaimana operasional pabrik atau perusahaan saudara pengaturannya? Kemudian juga pertanyaan yang ketiga yang kami ajukan adalah apakah sudah ada pembicaraan dengan manajemen terkait dengan rencana PHK di perusahaan saudara? Kemudian pertanyaan yang keempat adalah: berapa persen buruh yang kena COVID di perusahaan saudara dan berapa yang meninggal? Dan pertanyaan yang kelima adalah: apa saran saudara dalam situasi sekarang ini, terutama dalam kondisi PPKM darurat? 1.000 perusahaan ini mencakup ratusan ribu buruh pekerja, ya, walaupun kuesioner sederhana ini hanya dilakukan melalui HP, WA, dan ini langsung ke anggota melalui pimpinan serikat pekerja, tapi dia walaupun 1.000 perusahaan tapi mewakili ratusan ribu buruh, baik di padat karya, labor intensif maupun padat modal kapital intensif. Kami lakukan survei ini dari mulai berlakunya PPKM darurat hingga PPKM level 4 yang kemarin berakhir 26 Juli. Jadi kira-kira 2 minggu. Sehingga nanti kita akan lanjutkan survei ini apabila PPKM
PPKM level 4 perpanjangan sampai 2 Agustus ini memberikan dampak kepada para buruh pekerja di pabrik atau perusahaannya masing-masing. Dalam jawaban pertama, apakah pabrik saudara masih bekerja 100%? Tidak mengikuti atau tidak mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik esensial, kritikal, non-esensial maupun non-kritikal. Semua pabrik-pabrik atau perusahaan yang non-esensial itu menjawab 100% masih bekerja buruh atau pekerjaannya di pabrik dan perusahaan 100%. Jadi tidak ada tuh yang namanya dikenal istilah, walaupun di pabrik dan perusahaan tidak ada istilah WFH ya, yang ada stay at home. Nggak ada itu WFH 50%, WFO 50%, nggak ada. 99% kuesioner ini dijawab oleh buruh adalah masih bekerja 100%. Dengan demikian, efektivitas dari PPKM darurat dan PPKM level 4 ini tak berjalan di pabrik dan perusahaan tersebut. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah tidak sinkronisasi antar menteri, yaitu Menko Investasi dan Maritim sebagai koordinator PPKM Jawa Bali maupun Menko Perekonomian koordinator PPKM di luar Jawa Bali tidak sinkron dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian. Pokok pangkal mengapa dari 99% pabrik yang kami survei tetap menjalankan 100% operasional pabriknya, karena setiap pabrik selalu mengajukan dan menunjukkan kepada serikat pekerja, para manajemennya, bahwa mereka sudah mendapatkan izin operasional dari Menteri Perindustrian. Atau istilahnya, kalau saya nggak salah, IOMKI. Walaupun di dalam IOMKI itu diatur harus WFH 50%, WFO 50%, faktanya tidak. Pokoknya pokok rata. Ini survei valid ya, data primer. Kami bisa bertanggungjawabkan itu. Ya, jadi penyebab faktor utama tidak sinkronisasi antara perintah atas dengan antar menteri. Jadi jangan hanya rakyat saja yang diatur, menterinya diatur juga lah. Jadi kami minta hentikan itu pemberian IOMKI kalau memang mau benar-benar menegakkan aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di klaster pabrik atau buruh atau perusahaan. Karena di dalam pabrik atau perusahaan berbeda dengan perkantoran, jasa perdagangan. Di pabrik tidak akan bisa dilakukan WFH, yang ada stay at home. Artinya kerja bergilir. Shift 1 masuk hari ini shift 2000. Besok shift 2 masuk shift 1000. Atau shift 1, shift 2 jadikan 1 jadi non-shift. Sebagian diliburkan. Kerjanya non-shift saja. Kalau mau diatur menjadi 3 shift, sama saja kerja 100%. Interaksinya tetap terjadi. Jadi hentikan. Dari kuesioner ini menjelaskan pokok pangkal utama perusahaan-perusahaan tetap beroperasional 100% walaupun dia non-esensial atau non-kritikal adalah surat resmi izin dari Menteri Perindustrian. IOMKI, cabut itu IOMKI. Kalau memang komandonya adalah Menko Investasi dan Maritim, ya izinnya ke investasi dan maritim saja supaya bisa dikontrol. Di sisi yang lain, Menteri Tenaga Kerja belum mengeluarkan satu surat pun yang mengatur tentang jam kerja bergilir. Perusahaan itu tidak akan dengar himbauan kalau nggak ada payung hukum.
hukum yang terendah bagi perusahaan adalah surat edaran pejabat terkait. Apakah itu dari gubernur, bupati, wali kota, atau menteri. Seharusnya peraturan Menteri Tenaga Kerja sudah keluar untuk menegaskan bagaimana pelaksanaan IOMKI di tingkat lapangan. Sekurang-kurangnya peraturan Menteri Tenaga Kerja itu harus memuat 1 jam kerja. Oleh karena itu kami mengusulkan bergilir. 2, bila mana ditemukan tingkat penularan yang tinggi. Saya tidak tahu definisi tinggi menurut Satgas COVID-19, tapi pandangan kami KSPI, kalau dia tingkat penularannya sudah lebih dari 10%, maka itu dikategorikan tinggi, maka pabrik atau perusahaan harus diliburkan sementara. Jadi begitu di tracing, hanya sekitar mungkin 20% perusahaan yang melakukan tracingnya dengan biaya sendiri, ditemukan penularan, lebih dari 10% liburkan. Apakah 5 hari, 7 hari, atau 14 hari, silakan diatur di peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi serikat pekerja atau pekerja mempunyai dasar hukum untuk meminta kepada perusahaan. Yang pertama tentang jam kerja, apakah dia bergilir atau tidak bergilir, diliburkan, on off. Yang kedua, kalau ditemukan tingkat penularan tinggi, harus dihentikan sementara. Baru yang ketiga memuat tentang pelarangan PHK. Bila mana tidak bisa dihindari terjadi PHK, harus dimulai dengan berunding dengan serikat buruh dan melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Jadi nggak hanya lisan, nggak hanya lip service, seolah-olah sudah menghimbau, nggak kena kalau perusahaan. Dan bagi perusahaan kalau dia rugi pasti dia kurangin pekerjaannya, kemudian di PHK. Nah, setidak-tidaknya yang keempat, peraturan Menteri Tenaga Kerja itu juga mengatur tentang pembayaran upah. Bila mana tidak bisa dihindari, pekerja dirumahkan. Dan yang terakhir ini yang paling penting, dengan Omnibus Law itu, dari 3 bulan yang lalu, pengusaha itu terutama di labor intensif padat karya, tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, itu sudah merubah status hubungan kerja. Yang tadinya karyawan tetap dipecat, dapat kurang dari 1 kali pesangon, aturan pesangon, kemudian dipanggil lagi, membuat perjanjian kontrak kerja, bahkan outsourcing, ya, yang upahnya harian karena dibolehkan, jam per jam aja boleh kok. Akibatnya dia berupah harian, dan yang jumlahnya ratusan ribu di pabrik tekstil, garment, sepatu, ratusan ribu. Nah, kalau dia nggak bekerja, upah dipotong. Nah, perusahaan-perusahaan yang berupah harian ini tidak melakukan tracing antigen, jangankan PCR, tracing antigen aja tidak, sehingga tidak bisa dilihat siapa yang sakit, siapa yang tertular, siapa yang sehat. Dan dari sisi buruh, saya mendapat laporan dari kawan-kawan buruh tekstil, garment, sepatu di tingkat-tingkat perusahaan. Mereka lebih memilih, walaupun agak meriang-riang, karena mereka nggak di antigen, masuk kerja, karena takut upahnya dipotong harian. Inilah bahayanya Omnibus Law. Nah, itulah update terkini yang kami dapatkan dari survei selama 2 minggu, baik PPKM darurat hingga PPKM level 4 pada tanggal 26 Juli yang lalu. 100% buruh pabrik perusahaan tetap beroperasi dengan alasan ada IOMKI yang diselewengkan, dan data-data kemudian menjelaskan Permenaker tidak pernah dikeluarkan oleh Menaker yang terkait 5 hal yang saya bilang tadi. Jam kerja, kalau dia tertular diliburkan atau tidak, bagaimana PHK-nya dihindari, bagaimana kalau dirumahkan upahnya, dan yang kelima adalah bagaimana upah buruh yang bersifat upah harian yang di tracing pun tidak pernah secara swab antigen.
Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.